Halo semua. Oke, disclaimer dulu ya. Jadi, video ini dibuat untuk kalian yang ada rencana tinggal sendiri di Melbourne, terutama untuk studi di University of Melbourne. Kalau kalian rencana tinggal di sini tapi bawa keluarga, mungkin video ini agak kurang cocok karena gue di sini mau cerita gimana pengalaman gue dulu ya sebagai orang yang sendiri datang ke sini tanpa bawa keluarga. Oke, apa aja sih yang harus kita tahu nih ya sebelum kita nyari tempat tinggal? Gue mau mulai dari ngasih tahu jenis tempat tinggal dulu ya. Yang pertama ada yang namanya student apartment atau student accommodation. Nah, ini tuh biasanya dibangun di sekitar daerah kampus ya. Ciri-cirinya student accommodation kayak gimana? Biasanya tuh fasilitasnya lumayan komplit ya. Jadi selain ada kamar tidur buat kita, ada apa ya, kayak sebenarnya fasilitas pendukung yang gak penting-penting banget, tapi oke kalau kita pakai. Kayak misalnya ada ruang kumpulnya gitu, ada resepsionisnya, ada gym, ada parkiran buat sepeda, mobil, dan macam-macam gitu. Jadi komplit lah pokoknya. Terus biasanya student apartment ini juga deket kemana-mana, tinggal ngesot ya. Jadi kalau kalian tinggal di student apartment, transport itu bisa dibilang jarang banget digunain ya, public transport. Karena bisa jalan atau naik sepeda. Lingkungannya juga lebih rame, lebih asik. Soalnya kan kita bareng sama student-student yang lain kan. Jadi ya kalau kenalan bisa gampang jalan keluar bareng. Terus juga karena deket perkotaan suka banyak event. Nah, jadi lebih oke lingkungannya. Tapi biasanya mahal biaya sewanya. Nah, per minggunya kalau yang data yang gue kumpulin dari teman-teman gue ya, mungkin sekitar 300 sampai 450 dolar seminggu. Gitu, seminggu ya, inget ya. Terus, student accommodation itu bisa dibagi lagi nih berdasarkan tingkat privasinya. Jadi satu gedung itu bisa jadi ada macam-macam ruangan dengan tingkatan privasi yang beda gitu ya. Yang pertama, studio. Nah, kamar sendiri gitu ya, ada kasur buat diri kita sendiri, kamar mandi dalam, terus juga biasanya ada dapur juga nih di dalam, walaupun dapurnya ya nggak gede-gede banget sih, paling kalaupun ada kompor ya cuman satu gituan doang, tapi intinya semuanya private lah, semuanya kita bisa hidup di kamar tanpa harus keluar-keluar gitu. Terus ada juga yang semi studio, nah itu biasanya private bedroom sama kamar mandi dalam, tapi dapurnya nggak ada di dalam kamar, kita harus sharing gitu. Terus ada yang namanya shared apartment. Jadi kita kamar tidurnya sendiri, tapi kamar mandinya sama dapurnya itu sharing. Biasanya sekitar sama 4 sampai 6 orang lain lah. Jadi dalam student apartment itu kayak ada blok-blok lebih kecilnya lagi. Nah, di sini ada kamar-kamar yang berbeda. Nanti dapur sama kamar mandinya sharing lah untuk 4 atau 6 orang itu gitu ya. Terakhir ada yang namanya shared room atau twin. Jadi satu kamar kita sharing juga nih sama satu orang yang lain. Bisa jadi ya kasurnya ada 2 gitu ya. Sebelahan, ya nggak ada kedekatan sih, tapi sebelahan atau ada sekatnya gitu. Tapi intinya sharing satu kamar berdua lah gitu. Terus di mana nih cari informasi tentang student apartment atau accommodation ini? Kebetulan gue punya list beberapa tempat yang menurut gue oke banget karena udah ditempatin sama gue sendiri dan beberapa teman-teman gue yang lain. Kalian tinggal search aja di Google, listnya gue kasih di sini. Atau bisa cek di description box aja nanti ya. Nah, tempat-tempat yang gue tunjukin tadi itu bisa kalian langsung searching aja di Google. Nanti keluar tuh websitenya masing-masing dari tempat tadi ya. Info lengkapnya bisa langsung baca di situ. Jadi tinggal searching aja, misalnya Uni Lodge Melbourne gitu ya. Jangan lupa tambahin Melbourne. Karena mungkin di seluruh Australia dia ada ya, nggak cuma di Melbourne doang. Kalau kalian mau cari student accommodation di luar list yang tadi, ya kalian bisa search aja di Google, misalnya student accommodation Melbourne atau student living Melbourne, student apartment. Pokoknya keywordnya mirip-mirip kayak gitulah. Nah, nanti tinggal coba diklik aja satu-satu ya. Selain student accommodation, ada opsi kedua namanya shared house. Ya bisa dibilang kita tuh tinggal di satu rumah gitu ya, di rumah ya, bukan kayak di gedung tinggi gitu. Tapi rumah itu tuh dihuni sama banyak orang gitu. Nah, di Australia tuh banyak yang nyewain rumah gitu ya, tapi mereka tuh nyewainnya per kamar. Jadi misalnya satu rumah nih ada kamar tidurnya ada 4 gitu. Ya 4 kamar itu disewain ke 4 orang atau 4 kepala keluarga yang berbeda gitu ya. Jadi kalian tuh bisa nyewa satu kamar doang. Nah,
karena itu rumah ya, jadi kan biasanya ya dapurnya kan cuma ada satu lah ya gitu, kamar mandinya juga ya satu atau dua. Jadi per empat kamar itu, 4 orang itu ya sharing juga gitu kamar mandi sama dapurnya. Tapi rumah-rumah yang disewain itu jarang banget lokasinya ada di tengah kota Melbourne ya. Biasanya tuh dia agak pinggiran, ya nggak pinggir-pinggir banget sih, tapi pokoknya nggak di pusat kota lah ya. Ya secara lokasi bisa dibilang sih nggak begitu dekat kemana-mana ya, opsi ke banyak tempat tuh jadi agak terbatas. Tapi ya karena rumah-rumah tadi itu biasanya jauh, jadi kemana-mana butuh naik transportasi umum dan keluar biaya lagi. Tapi oke lah, tetap murah sih jadinya. Ya, dan kalau mau naik sepeda juga bisa sih kalau kalian kuat kemana-mana ya. Nah, rata-rata temen gue tuh biasanya misalnya dari rumah mereka ke kampus ya mungkin 30 menitan lah ya, ada kurang lebih. Sekarang kalau mau nyari info tentang shared house di mana? Ada beberapa web nih yang bisa ngebantu kita untuk nyari tempat-tempat kayak gitu. Yang pertama ada yang namanya flatmates.com.au. Nah, kalian bisa search aja websitenya. Jadi itu ya kita bikin account dan di sana ada banyak orang-orang yang misalnya mau promosiin, nih gue udah kamar nih di rumah ini, mau nggak nempatin? Nah, nanti kita tinggal lihat aja tempatnya kayak gimana dan komunikasinya bisa lewat situ. Yang kedua bisa di Facebook Marketplace. Nah, jadi Facebook itu sekarang kayak ada tempat jual belinya gitu ya. Nah, karena orang Australia itu dari yang tua sampai yang muda itu masih pada main Facebook, jadi ada juga nih yang ngasih tahu info jualan tentang kamar kosong itu di Facebook Marketplace. Di Facebook Marketplace itu. Yang ketiga, kalian bisa join Facebook group Indo Melbourne. Nah, jadi kita ada komunitas orang-orang Indo yang tinggal di Melbourne. Nah, ini adalah 2 grup Facebook yang lumayan gede ya. Dan di sini kalau misalnya ada orang yang punya kamar kosong, biasanya sih akan diposting ya di sini. Atau ada yang punya bisnis rumah, mereka ngasih tahu di sini. Nah, plusnya dapat tempat dari sini adalah biasanya tuh ya yang nempatin rumahnya juga orang-orang Indo juga gitu. Jadi walaupun kalian shared house, tapi kalau dapat dari komunitas orang Indo, ya tetangga-tetangga kalian itu juga orang Indo. Nah, kan jadi enak ya. Terus juga ada sih grup Facebook kayak Melbourne Accommodation yang lain yang dijual sama orang-orang selain orang Indo. Kalian bisa coba di situ, tapi gue sendiri kurang rekomen karena susah untuk percaya sama strangers gitu ya. Ya walaupun orang Indo strangers juga, tapi kan ada rasa nasionalismenya gitu ya, ada solidaritas gitu ya. Masa ditipu sih? Oke, untuk tempat yang ketiga, ini singkat aja, namanya shared apartment. Jadi ini sebenarnya mirip sama shared house ya, konsepnya sama, cuman bedanya ya apartemen gitu. Dan bedanya apa sama student apartment ya, ini bukan cuma untuk student doang gitu ya, untuk umum gitu. Jadi ada aja orang punya apartemen random gitu ya, terus tiba-tiba dia pengen nyewain satu kamar ke strangers gitu. Nah, itu bisa banget terjadi dan dipromosiin gitu loh di sosial media. Jadi kalian tinggal pinter nyari-nyari aja. Oke, sekarang agak aus nih lama-lama. Pertimbangan milih tempat tinggal. Nah, apa sih yang harus kita cek nih, harus kita pikirin sebelum kita milih tempat tinggal? Ini gue coba elaborasiin sedetail mungkin ya, semoga nggak ada yang kelewat, tapi bisa jadi gue juga ada yang kelewat. Oke, pertama dari harga dulu ya, ingat-ingat tadi untuk student apartment itu 300 sampai ya 450, 500 juga ada sih, tapi paling murah itu udah 300. Susah banget sekarang nyari yang harganya 300. Kalaupun ada, ya jangan ekspektasi terlalu tinggi ya, mungkin dari segi kualitas juga agak rendah gitu. Dan kalaupun tinggi ya kalian beruntung banget sih bisa nemu yang harganya 300 per minggu ya untuk student apartment. Nah, tapi kalau rumah ya 150 itu murah banget sih ya, tapi biasanya sih sekitar 200 mungkin per minggu. Yang kedua, lokasi. Ini penting banget ya. Kalian tuh kira-kira tipe orang yang rela traveling jauh gitu ya, 30 menit ke kampus, terus juga nunggu bus, nunggu public transport, atau kalian tipe yang ya pengen yang deket-deket aja deh, yang 5 menit jalan kaki atau 10 menit jalan kaki. Nah, cara ngeceknya gampang banget, tinggal buka aja Google Maps, kalian ketik calon tempat tinggal kalian, terus directionnya ke gedung tempat kalian kuliah ya, tinggal dicek aja tuh kalau jalan kaki berapa menit, kalau naik public transport juga berapa menit. Terus juga bisa sekalian dicek ya di sekitar tempat tinggal kalian tuh ada apa aja ya, di sekitarnya bisa dilihat.
Yang ketiga, kalian harus cek nih tempatnya fully furnished atau enggak. Kalian harus beli kasur, meja, kursi sendiri atau udah disediain semua dari tempat tinggalnya. Kalaupun udah disediain, kalian juga harus cek atau tanya ya apa aja yang disediain gitu. Karena ya jangan sampai kalian nggak siap untuk beli barang yang mahal yang kalian belum punya gitu. Kalau pendapat gue sendiri, fully furnished itu penting banget ya, terutama kasur, meja, kursi. Itu sih mungkin yang paling utama ya. Sisanya, oh ya oke lah. Oke, yang keempat, ada mesin cuci apa enggak? Karena males banget kalau kita harus ke laundry yang beda dari tempat tinggal kita sendiri. Terus juga kalau misalnya ada mesin cuci, itu bayar sendiri atau udah termasuk sama rentnya ya, bayar tempat tinggalnya gitu. Atau bayar lagi. Terus juga dicek harganya berapa, bisa ditanya. Terus ada dryer apa enggak, mesin pengering, atau kalian harus jemur. Jemurannya ada di lantai atas atau harus jemur di kamar sendiri. Yang kelima, cek ada jendela atau ventilasinya oke nggak, karena kan malas ya kalau tinggal di tempat yang lembab, terus juga agak pengap. Yang keenam, ada AC atau heater nggak, AC yang dingin ya, sama ada heater yang ngangetin nggak. Ya kalau nggak ada, menurut gue nggak apa-apa sih, karena di sini juga jual heater eksternal gitu ya, yang bisa dicolok, dan itu menurut gue anget sih dan murah. Kalau untuk AC pendingin, kayaknya di Melbourne nggak butuh deh. Kalaupun di sini lagi musim panas, tetap anginnya dingin sih ya kalau menurut gue. Tapi ya preferensi lah ya. Yang ketujuh, dapur. Kalian lebih suka dapur yang ada di dalam kamar gitu ya, masak di dalam kamar. Introvert suka banget sih itu. Atau nggak apa-apa sama dapur yang sharing. Kalau gue sendiri, gue nggak begitu suka dapur sharing sih. Ternyata kayaknya lebih enak masak dalam kamar aja ya. Gitu, itu harus dipikirin juga. Kamar mandi sebenarnya itu kan hal private banget ya. Enaknya sih kamar mandi dalam ya, tapi kalau kalian nggak masalah dengan kamar mandi luar juga, ya it's okay. Terus cek ada kulkas nggak, sama ada microwave nggak. Itu dua benda yang penting banget untuk soal makanan. Satu untuk disimpan, terus microwave untuk ngangetin lagi. Buat mahasiswa cocok banget. Terus wifi, internet, nah itu udah include sama rentnya atau kalian harus bayar lagi di luar rentnya. Listrik sama air juga itu udah include sama rentnya atau mesti bayar lagi. Dan ini penting juga nih, deposit. Nah kadang beberapa tempat itu mengharuskan kita untuk bayar di awal gitu ya, kayak ya deposit gitu, ngasih duit dulu nih ke landlordnya untuk sebagai uang ya uang jaga-jaga gitulah. Nah itu jumlahnya biasanya sekitar 1 bulan rent ya. Jadi kalau kalian rentnya 300 per minggu, biasanya bondnya itu berarti 1.200 ya, harus bayar di awal. Nah itu juga harus dicek. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba di awal kok udah ditagih duit banyak banget gitu. Nah itu deposit bisa diambil nanti setelah kalian keluar dari tempat tinggalnya. Terus juga kontraknya berapa lama. Nah ada yang setahun, ada yang 6 bulan, ada juga yang tempat yang ngebolehin ya 3 bulan, 2 bulan gitu. Kontrak ini juga harus dibaca ya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita keluar sebelum jangka waktu yang diperjanjikan, itu ada dendanya apa enggak. Nah biasanya dendanya itu ya deposit yang tadi kita taruh di awal itu hilang sih gitu biasanya. Nah tapi kita harus baca lagi lah kontraknya tuh kayak gimana. Terus aturan tempat tinggalnya kayak gimana, kayak dari kebersihan, rokok, terus aturan nyimpen barang kayak gimana ya. Dan terakhir paling penting, posisi tempat tinggal kita sama fasilitas publik ya. Nah apa aja nih yang harus kita cari? Yang pertama, supermarket atau minimarket ya. Nih yang 3 utama, ada yang namanya Woolworths, Aldi, sama Coles. Itu 3 supermarket yang paling besar di sini. Kayak 7-Eleven gitu-gitu ada sih ya buat jajan-jajan gitu, cuman dia harganya lebih mahal. Jadi kalau yang mau murah itu Woolworths, Aldi, sama Coles. Ada juga sih pasar-pasar, cuman dia nggak begitu banyak kayak 3 tempat tadi yang gue sebut. Terus akses public transport ya, itu bisa dilihat di Google Maps, ada simbol kotak-kotaknya gitu nggak buat public transport. Atau kalian tinggal cek aja, misalnya dari rumah kita ke sini, nah itu nanti kelihatan tuh kita kalau naik public transport mulainya dari mana. Nah kita bisa kira-kira lah tempat tinggal kita tuh enak nggak sih diakses sama public transport gitu.
Terus juga tadi ya gue udah sebut ya, akses ke kampus gimana, kita deket nggak sama kampusnya, sama tempat makan yang kalian suka. Itu juga mungkin kalian akan capek sama belanja atau masak, jadi kadang-kadang mau jajan ya kalian juga harus cek lah deket nggak ya sama McD, sama KFC, atau sama restoran Indo gitu. Nah, ini kalau kalian penasaran sama resto Indo di Melbourne nih, gue kasih beberapa ya. Kalian bisa search nih. Kalian deket nggak ya sama resto-resto ini? Oke. Oke, mungkin gue mau nambah info aja dikit. Kalau kalian mau jalan kaki, jarak amannya mungkin sekitar 1 kilo sampai 2 kilo lah ya. 2 kilo maksimal banget sih. 1 kilo tuh oke lah, lama-lama terbiasa jalan. Tapi kalau udah 2 kilo itu nggak enak, udah enakan naik public transport sih, capek kan ya jalan 2 kilo. Nah, jadi kira-kira jaraknya kalian cek lah segitu. Jadi itu patokan yang bisa kalian pakai untuk kira-kira, oh ini deket nggak ya untuk jalan kaki. Oke, mungkin segitu aja info-info dari gua. Video ini dibuat 2023 awal tengah gitu lah ya. Jadi kalau misalnya kalian baru nonton nanti di akhir-akhir, mungkin akan ada harga-harga yang berubah atau kondisi-kondisi yang berubah, karena ya sekarang nih Australia lagi inflasi banget, jadi harga tuh mungkin banget untuk naik ya, terutama untuk rent gitu. Oke, makasih semua yang udah nonton. Semoga kalian bisa nemu tempat tinggal dengan segera. Bye-bye, see you in Melbourne.